Tolong dibedakan sholat di masjid dalamnya ada kuburan, itu yang pertama. Yang kedua, sholat di atas kuburan. Dan yang ketiga, sholat di masjid di mana kebetulan di samping kanan, kiri atau di depannya ada kuburan. Ini tiap-tiap kasus ini beda hukumnya. Yang pertama, sholat di masjid yang kebetulan di dalam masjid itu ada kuburnya. Di dalam kitab-kitab fiqh sunnah yang sering kita bahas setiap Jumat kemarin, itu ada bab dalam masalah masjid, ya. Jadi di situ ada makruh hukumnya sholat di masjid yang ada kuburnya. Tapi itu satu pendapat. Imam Ahmad mengatakan boleh sholat di masjid yang kebetulan mungkin di pojok sanonya ada kuburan. Selama kuburannya tidak banyak, hanya satu atau dua. Kalau tiga maka dilarang kita sholat di situ. Nah, itu ya. Tapi itu bukan satu pendapat. Ada pendapat lainnya. Di Masjid Nabawi, kalau kita berangkat umroh, kemudian kita ziarah ke Masjid An-Nabawi, di dalam masjid itu kan ada berapa makam? Ada 3 makam. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan langsung kita serta-merta mengatakan kalau ada masjid kebetulan di pojok sananya ada kuburan para ulama, langsung kita bid'ahkan, jangan dulu. Karena banyak kasus, termasuk di Madinah. Ya kan, itu pas itu di tengah-tengahnya itu, walaupun ada sekat tembok, namun di situ posisinya kan Masjid Nabawi. Nah itu ya. Walaupun kaki ada para ulama yang lebih hati-hati, jangan wala taj'al kubura, janganlah engkau jadikan kubur itu sebagai masjid. Itu ada hadisnya. Maksudnya kata para ulama, ini kubur, kamu gusur, kamu jadikan masjid tempat sholat di pojoknya, itu yang tidak boleh. Semayang di pojok kubur beda boleh gitu kan. Kuburan uang ditijak beda boleh. Tapi kalau kebetulan ini masjid, di sisi kanan ada kubur, maka kita ambil pendapat yang ringan lah. Janganlah juga galak sholat ke sana, sholatlah di situ, tidak apa-apa. Imam Ahmad, kayak kita akan masuk pada bab masjid, itu ada pendapat para ulama. Imam Ahmad ngomong kalau hanya 1, 2 boleh, tidak masalah sholat di situ. Tapi kalau sudah banyak, ya aneh juga kan, ini masjid, dalam masjid itu kuburan berbaris banyak, ada 10. Kalau pekuburan bukan masjid lagi, itu ya dah. Nah. Di Masjid Agung Ponorogo. Ponorogo. Di depan, persis di depan masjid itu penuh. Di depan masjid, Ya. bukan di dalam bangunan masjid lain kan. Jadi bedakan hukumnya. Ini dalam konteks di dalam masjid. Kalau dia di luar masjid, terpisah ada tembok, ada masalah di situ. Tapi kawan-kawan kita sebelah sana tetap tak galak kalau sholat di halaman masjidnya ada kuburan. Katanya tidak boleh sholat menghadap kubur. Lah, bukan mah itu. Kalau ada satir dinding pemisah, tidak masalah. Itulah guna sutro. Sutro itu diantaranya dinding kan sutro pemisah. Kalau tidak boleh kita sholat menghadap kubur, lah kita ni kan bumi ni kan bulat. Sepanjang kita ngadep sana dak kate kuburan di hadapan kiblat kita kan. Nah, hendaknya kita cerdas sedikit lah. Jadi ketika memang kita mampir ke masjid, kemudian kita jingok di depan masjid itu kebetulan ada kuburan, ya kan dia terpisah oleh tembok atau di halaman masjid, sholatlah, ada masalah di situ, ya kan? Karena ini bangunan masjid berbeda dengan kuburnya. Masalahnya kalau di dalam masjid itu ada kubur. Nah, inilah ulama yang berpendapat, ya kan? Imam Ahmad mengatakan kalau 1, 2 oke lah boleh. Selama masih ada pemisahnya kan. Tapi kalau sudah banyak, aneh juga masjid dalamnya ada 10 ikut kuburan kan, aneh juga. Tapi kalau selama masih kita toleri 1, 2, 3 boleh kita sholat di situ, tidak masalah. Atau boleh ngambil pendapat ulama-ulama kita, selama tempat kuburnya jelas, tempat sholatnya jelas, tidak masalah. Tak ada juga kita di pojok kubur itu semayang ya, tak, kita kan sholat bukan di pojok kuburnya, di sisi lain. Nah, itu. Termasuk juga contoh di Palembang nih, Masjid Kimrogan. Masjid Kimrogan itu sangat sah sholat di situ. Ngapo? Kuburannya berbeda, ada tembok di sebelah belakang. Jadi tidak usah bid'ah di situ. Berbeda konteksnya. Nah, kagetlah kita masuk pada bab al-masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid kaget. Setelah bab sholat sunat kita selesaikan, terakhir kemarin kan sholat sunat hajat ya.
Sholat sunat tasbih, kagak ada sholat sunat taubat dan lain sebagainya, masuk pada bab masjid kayak gitu. Nah, masjid itu perlu kita tahu hukum yang berkenaan dengan masjid, apa yang disunnahkan di dalam masjid, apa yang dimakruhkan di dalam masjid. Ya, kagak kita belajar lah itu, kagak ketemu. Baik. Tapi kalau kawan-kawan sebelah sana, pokoknya ada kuburan si kok tak boleh sholat di situ. Cari masjid lain, ya urusan dia lah, tak apa-apa. Iya, kita juga sholat bukan nyembah kubur ya tak? Yang tak boleh itu ini kubur, kamu sholat dalam niat nak nyembah kubur, itu terlarang. Tapi kalau kita sholat di depan kubur itu dalam rangka menyolati jenazah, itu boleh. Misalkan ada orang meninggal, belum sempat kita ikut sholat jenazahnya, dia sudah dikubur, boleh, kagak ada hukumnya. Kita sholat di depan kuburnya, itu ada pendapat ulama membolehkan. Tidak sempat kita sholat jenazah, di depan kuburnya kita sholat, seperti sholat jenazah. Sama seperti sholat jenazah. Tidak termasuk, karena kita sudah jasadnya di situ. Bedanya jasadnya sudah dikubur. Tinggal kita kan menghadap kiblat, ya kan dikuburkan menghadap kiblat. Sama posisinya kita seperti mensolat.